agar tidak ada jarak. Ya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasbahana ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa hadir di tempat yang luar biasa ini. Dan saya mengatakan ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu, karena memang melihat satu kecerdasan pimpinan dan pengelola. Lokasi kita ini tidak terlalu besar. Ini sebenarnya sebelumnya saya pernah ke sini, tapi ini cuma tempat Honda, ya tempat itu ya luar biasa. Salah satu kecerdasan daripada pimpinan dan pengelola itu adalah mampu melihat peluang di dalam kesempitan. Ini luar biasa. Gak tanggung-tanggung ini, ya biasa sekali Bapak. Karena mau sekolah yang hebat itu membutuhkan space yang agak besar agar terjadi mobilisasi pikiran terhadap anak-anak. Baik Bapak, sebagai perkenalan saja, saya Henry Stone. Sehari-hari saya ngajar di sama satu orang pelajar. Kami ini bertetangga dengan beliau di para ustaz di Bapak Ibu. Saya ngajar di sebelah, kemudian juga menjadi pengasuh asrama sudah 20 tahun. Ya, sudah 20 tahun di sana jadi pengasuh asrama juga. Jadi sedikit ini agak hafal lah kita dengan hal-hal yang begini. Ini kan agak hafal, mudah-mudahan kita bisa sharing ini, kita bisa berbagi. Dan saya sangat yakin bahwa Bapak Ibu pondok pesantren kauman pengasuh-pengasuh di sini, Pak, beliau-beliau ini lebih dahulu masuk surga daripada kami ini. Ya, iya dong, Bu. Oh ya, saya ingin pastikan dulu Bapak Ibu di sini paham dengan bahasa Minang kan? Pak Ibu, yang hadir di sini 13 provinsi. Saya ingin cek karena terkadang Pak keluar kosakata Minang totok saya. Saya khawatir ini kalau sekiranya tidak dapat gitu. Tapi mudah-mudahan hati kita akan menerjemahkan itu ya. Insya Allah seperti itu Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu, ustazah kita, Bapak Ibu di sini jauh lebih dahulu masuk surga daripada kami yang di sana Bapak Ibu. Kenapa? Keringat beliau ini lebih banyak ya. Jadi keringat beliau itu yang akan menjadi tsunami mendorong beliau itu cepat masuk surga ketimbang kami di sebelah. Karena tadi sudah disampaikan oleh mudir tadi Bapak Ibu, luar biasa sekali. Mudah-mudahan beliau memiliki energi besar, istiqomah dengan energi itu untuk mengantarkan anak-anak Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu dengan gelombang tsunami besar tadi itu masuk surga. Iya Bu, masuk surga. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sharing singkat saja sebenarnya, karena saya yakin Bapak Ibu di sini salah satu intinya mau lihat berapa kali di bawah kaki dan TKKM anak saya. Iya Bu ya. Mau itu sekarang kan? Ini menopor sekarang saya. Nah sekarang menopor. Saya ingin menyampaikan saja begini Bapak Ibu. Kalau kita ingin menghasilkan, saya tanya Ibu sebenarnya apa yang dimaui dari anak di sini Bu? Tentang anak di sini. Satu kata saja. Soleh. Soleh. Ini Soleh. Saya minta satu lagi dari Ibu lah. Ibu apa sebenarnya Ibu mau tentang anak di pondok ini gitu? Mandiri, berakhlak mulia. Mandiri, berakhlak mulia. Tapi terkadang pitaruh mulia begini Bu. Coba ya, pitaruh tidak mulia, pitaruh tidak mulia, ilmiah. Kalau sekiranya memang anak ingin mandiri, asal aja sebenarnya ke beliau. Tidak, hanya diinjak tadi di depan. Lihat, Bapak Ibu di dalam surat Al-Imran, saya ingin membagi pembicaraan saya tiga saja. Pertama terkait dengan sekolah lembaga, kemudian yang kedua orang tua, dan yang ketiga adalah anak. Pendidikan itu berputar di sana Bapak Ibu. Di mana inspirasinya? Kalau saya pribadi Bapak Ibu tidak cari kemana-mana, tidak mencari pendapat
si anu ini, si anu itu, Michael Smith, John Gordon, ada di sana. Semuanya inspirasinya ada di dalam Quran. Boleh Bapak Ibu cek nanti di dalam surat Al-Imran ayat 33. Itu inspirasinya. Apapun bentuk teori tentang pendidikan, pembentukan karakter, akhlak, kebaikan segala macamnya berpusat pada surat Al-Imran ayat 33 Bapak Ibu. Kira-kira bunyinya begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Imran wa ala Ibrahim ala alamin. Dia cek dulu ya. Maknanya begini. Sesungguhnya Allah, tadi ini kan ceritanya Bapak Ibu, saya yakin ini apa yang disampaikan oleh ibu yang berdua tadi ini juga menjadi harapan kita semua Bu ya, terutama untuk kita ingin anak kita itu jadi menteri iya Pak, jadi menteri soleh, jadi gubernur soleh, jadi pilot soleh, jadi wali kota bupati, jadi ketua RT. Intinya maaf ya, intinya kita ingin anda soleh Bu ya, apa saja. Karena dengan hanya karena Indonesia ini sudah sangat cukup banyak orang baik Bapak Ibu. Saya ingin katakan, Ustaz saya berapa waktunya di sana? Saya paham ini jalan. Ya, ibu-ibu bapak, Indonesia ini sudah sangat banyak orang baik tahun 260 juta rakyat Indonesia Bapak Ibu, 200 juta itu orang baik. Sudah sangat banyak orang baik Indonesia. Tapi Bapak rusuh jawab, Bapak cemas jawab. Kerusuhan kita, kecemasan kita, terutama untuk anak kita hari demi hari semakin hebat, semakin kuat atau semakin ringan? Ibu, kerusuhan dan kematian kita terhadap anak kita hari demi hari ini semakin berat atau semakin ringan? Bu, ayo sepakat Bapak Ibu, berat atau ringan? Bapak, berat atau ringan? Semakin berat, semakin rusuh Pak. Apa lagi Bu? Sampai ke Pak, kemarin Sumatera Barat itu peringkat 5 LGBT. Sumatera Barat termasuk dalam kondisi darurat LGBT. Sekarang sudah meningkat menjadi peringkat ketiga Sumatera Barat. Kita lihat ya, baru 3 gitu. Coba lihat Bapak Ibu, luar biasa sekali pekerjaan Kuko ini. Dan itu membuktikan bahwa tidak semakin ringan, semakin berat kondisinya Bapak Ibu. Padahal Indonesia itu begitu banyak orang baik. Pak Presiden baik, Pak Menterinya baik, Pak Gubernurnya baik, Pak DPRD-nya baik. Lalu apa yang tidak ada? Orang baik itu belum tentu soleh, tapi orang soleh, apa itu? Pasti baik. Makanya jujur, benar tuh Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin anak di sini tuh soleh. Orang soleh itu dengan orang baik beda, Bapak Ibu. Beda. Orang baik punya kecenderungan apabila ada kesempatan terbuka untuk berbuat jahat, dia terbawa untuk berbuat jahat. Dia terbawa untuk berbuat tidak baik. Itu orang baik. Tapi orang soleh, beda Bu. Orang soleh itu muraqabatullahnya, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu besar. Ada ataupun tidak ada orang, dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tidak ada, ini yang sekarang tidak kita temui di tingkat pengambil kebijakan. Kesolehan ini. Saya Bapak Ibu di Padang Panjang ini sudah 21 tahun. 21 tahun di sini. Saya orang Solo. Hijrah di sini. Dan saya mengikuti bagaimana luar biasanya pergerakan kaum Muhammadiyah ini begitu sangat agresif,
luar biasa sekali. Kasih hapus yang benar buat bibir kita. Luar biasa Bapak Ibu. Bahkan nggak tahu Bapak Ibu, saya ini juga sama berjamaahnya dengan anak-anak Bapak Ibu, iya kan? Ini ketemu Ustaz dulu saja. Hei, sama, tapi pertama di mana Bapak Ibu? Dan jadi ini Bapak Ibu, kita ingin mendapatkan kesolehan ini. Kalau orang soleh itu Bapak Ibu, coba ke Bapak Ibu. Andai kata pimpinan kita di Indonesia ini adalah orang-orang soleh, masing-masing kita ini Bapak Ibu punya Lamborghini masing-masing. Gak biasa Bapak Ibu. Dan inilah saya mengikuti perkembangan bagaimana berbiasanya agresif perkembangan daripada kauman kita ini untuk menciptakan anak-anak kita berkepribadian soleh. Bapak Ibu lihat nggak sebentar ini ada anak kita yang baca Quran tadi? Saya nggak menunggu. Karena kebetulan saya juga agak fokus di persoalan tahfizul Quran Bapak Ibu. Coba lihat Bapak Ibu. Dia baca Quran itu Bapak Ibu sedang tidak memvisualisasikan kata-kata yang dia baca. Itu mana dia tadi anak yang baca Quran tadi siapa tadi? Hah? Cara baca Qurannya agak terpesona. Agak terpesona saya gitu. Karena dia membaca Quran itu sedang memvisualisasikan sesuatu. Tidak lagi dia itu mengingat kata demi kata yang dia baca. Karena itu sudah unconsciousness. Itu sudah terstimulasi secara otomatis karena akibat daripada pembudayaan pada dirinya dengan Al-Quran. Anak-anak kita tuh Bapak Ibu berbudaya dengan Al-Quran, menjiwa bagi dia Al-Quran itulah yang kita nanti akan menjadi pemimpin Indonesia. Anak-anak, coba jawab nanti tanya Ustaz ya. Santri yang katakan, santri semuanya, santri, halo santri yang katakan. Mana santri? Antum semangat. Tertumpang besar harapan negeri Indonesia ini buat antum dulu. Mana santri? Angkat tangan yang lain dekat lagi. Itu luar biasa. Baik, ketika Ustaz tanya nanti, kenapa Indonesia masih seperti ini? Antum jawab karena kami masih santri. Dan kita tutup dengan takbir Allahu Akbar nanti. Kenapa Indonesia masih seperti ini? Karena kami belum cerita lagi. Antum semangat, ya semangat menaklukkan bak seperti Muhammad Al-Fatih di Konstantinopel. Gak tahu kira kapal bu Muhammad Al-Fatih itu bu. Cara menaklukkan Konstantinopel itu kecerdasan otak itu udah biasa. Kapal cucung kata rugi. Ya kan? Baik, jawab anak semuanya dari semangat ya. Karena kami masih santri, ya takbir Allahu Akbar. Kenapa Indonesia masih seperti ini? Takbir. Insyaallah suatu saat nanti Presiden Indonesia datang ke sini. Ini pengumuman ini, namanya tidak Obama aja berkulit hitam, tinggal di negeri rasis. Toilet antara putih hitam ya. Benturan baru belum bis kurang tiar. Rasa mau ya. Gitu bu, bisa jadi presiden di negara yang begitu. Apalagi antum ini Muhammadiyah luar biasa sih. Jadi kenapa kita bangun? Kenapa Indonesia ini bisa hadir? Karena kesolehan. Kenapa hari ini kita bisa menikmati begini-begini? Karena dulu ada kelompok orang yang soleh-soleh yang kemudian berpikir tentang masa depan anak cucunya. The power of soleh itu Bapak Ibu. Saya ingin mengatakan Bapak Ibu, apa saja perangkat-perangkat yang bisa untuk membuat anak kita itu soleh? Ada di dalam surah Al-Imran ayat 33. Sesungguhnya Allah, mohon disemai Bapak Ibu, kita tidak bereferensi kepada kiblat kita ke barat tentang ini. Al-Quran. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam. Satu siapa Bu? Adam. Empat siapa satu? Adam. Wa Nuha. Yang kedua? Nuh. Ini penting Bu ya, catat-catatannya. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam. Yang kedua telah memilih Nuh. Apa nanti itu sudah supaya tak pikir kemudian yang baru ya. Lalu ayat selanjutnya mengatakan wa ala Ibrahim wa ala Imran.
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Allah. Keluarga apa ya? Keluarga siapa? Ibu dokter itu adiknya, nggak serupan. Oh kembar dia ya? Kembar ini? Iya. Oh gitu ya ya. Kembar ideologinya. Begitu ya. Kembar pikirannya. Iya, wajah nggak mirip begitu kan? Baik Bapak Ibu, coba lihat. Dua nabi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 nabi yang disebut di sana. Ada 3 nabi dan rasul yang disebut di sana. Satu adalah orang soleh. Sebagian berpikir bahwa mengatakan ini juga adalah seorang nabi, mengatakan ini bukan nabi. Coba lihat Bapak Ibu, ketika Allah menyebut Nabi Adam, Allah menyebut Nuh, ada di bawah keluarganya? Tidak. Jadi nanti Bu ya, ini kan catat tadi Bu ya, surah apa tadi Bu? Saya nampak ini ibu ini datang ini tadi kan. Kenapa ibu itu KB Bu? Ini kadang-kadang begitu lah. Dan surat Ali Imran ayat 33. Ketika Allah memilih Adam dan Nuh, Allah menyebut Adam, Allah menyebut Nuh, dan itu keluarganya dong. Tetapi ketika Allah menyebut Imran dan Ibrahim, dibawanya keluarganya. Kan itu Bapak Ibu. Tapi saya makan dua cuman sampai keluar 5 mili. Bapak tidur, bapak pulang lah. Ya, juga Bapak Ibu ya. Apa yang menyebabkan itu Allah tidak membawa keluarga Nuh? Apa yang menyebabkan Allah tidak membawa keluarga Adam? Tetapi ketika menyebut Imran, ketika menyebut Ibrahim, Allah buat keluarganya. Kenapa Bapak Ibu? Pertama, ini tafsiran ini Bapak Ibu baca di dalam tafsiran Al-Azhar Buya Hamka. Itu gambarnya. Karena di sini tempat sekolah Buya Hamka, namun ini Buya Hamka sekolahnya Bapak Ibu, orang soleh. Ya kan? Apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu? Karena ada di keluarga Nuh itu durhaka kepada Allah. Keluarga Adam itu ada yang durhaka kepada Allah. Siapa tuh? Anaknya. Siapa tuh? Qabil. Dan sekali lagi anak-anakku sayang, pemuda-pemuda, ini ganteng-ganteng, mantap ya, ganteng-ganteng. Apalagi ini? Kenapa anak? Penyebab salah satu kedurhakaan awal daripada manusia itu adalah persoalan syahwat, masalah cinta, masalah cewek, masalah kole, ini tuh boleh, masalah pacaran. Masalahnya itu benar. Sampaikan Qabil durhaka kepada Allah. Nuh juga kembali adalah anaknya. Karena ada keluarga intinya itu Bapak Ibu yang durhaka kepada Allah. Keluarga intinya itu keluarga kepada Allah. Tetapi ketika menyebut Ibrahim, seluruh anggota keluarganya, terutama keluarga inti, Azar itu sudah tidak lagi keluarga intinya Bu, tapi ayahnya. Ini apa ama anak roh. Semuanya luar biasa Bapak Ibu adalah menunjukkan kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak tanggung-tanggung bagaimana Ibrahim diperintah ala lamo tidak dapat anak, umur 90 tahun tidak dapat anak. Dapat anak, kita kembali. Ibrahim tinggal. Baik, insya Allah. Adimah itu Ismail ditinggalkan. Tidak diberi panjang dulu. Tidak diberi warna, nomor warna itu rancak dulu. Oh ini itu Bapak Ibu. Indah bukan diberi warna, ini tinggal di Ismail dan Allah di Nabi Ibrahim. Gimana Bu? Di lembah tandus. Enggak ini. Ini terkadang memang ini pelajaran keyakinan Bapak Ibu. Nah, meninggalkan seorang bayi yang anak yang baru lahir di tempat yang ini keyakinan. Begitu juga ketika ibu Nabi Musa dapat anak, setelah itu agian. Jadi inilah keyakinan sebenarnya Bapak Ibu. Luar biasa, panjang cerita tentang itu Bapak Ibu. Yang kedua adalah Imran, juga istrinya bernama Hana. Bapak Ibu, ini Imran. Ini keduanya adalah orang soleh yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya kan? Karena kesolehan orang inilah akhirnya mereka itu mendapatkan anak. Ya, siapa namanya? Maryam. Ketika Bapak Ibu, ketika Maryam berada di dalam perut ibunya, waktu itu ibunya membuat sebuah resolusi. Ya Bu ya. Ketika Maryam masih berada di dalam perut
Imran membuat sebuah resolusi. Apa itu resolusi? Apa resolusi kita 2023? Akan begitu ya, banyak ya. Apa yang menjadi resolusi daripada Ibu Maryam? Tuhan, konan di dalam pari hambaku Tuhan. So, kalau lahir Tuhan, coba Bapak Ibu, kalau lahir besok abad tampian di Al-Muharrarah, ya Masjidil Aqsa sekarang di Bapak Ibu, ya akan aku tempatkan, aku jadikan dia garing masjid, marbat masjid. Dia sudah membuat sebuah resolusi. Resolusinya itu adalah tentang kesolehan. Ibu bapak soleh, ibu bapak punya visi kesolehan. Begitu ya. Lalu setelah itu, rupanya bapak ibu yang lahir itu adalah perempuan. Besoknya jadi nggak ada bisa ini. Ini ternyata para ustaz kita ini bapak ibu alumni Garin ya. Termasuk saya, sarjana saya karena Garin, karena azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak, rancak azan mah, tinggal bisa di. Tunggu boleh tu. Antum kalau azan, tolong azan itu di mana? Semangat. Boleh tu? Tidak azan. Allah. Angkat itu. Awak kalau azan tu, bagaimana membuat burung yang sedang terbang berhenti dia? Air yang mengalir juga berhenti. Apa gitu? Awak azan mana? Ya, tadi kan juga teringat azan sama Ustaz. Apa yang bagus azan? Banyak yang bagus azan itu. Satu orang tuanya soleh. Kemudian orang tua soleh punya visi kesolehan. Yang ketiga Bapak Ibu, ternyata yang lahir adalah seorang wanita, tetapi tetap tidak mengurungi, tidak menghilangkan niatnya untuk mendapatkan masjid. Akhirnya Maryam kita ditempatkan di masjid oleh ibunya. Kemudian siapakah yang menjadi guru daripada Maryam? Halo siapa? Zakaria, seorang nabi. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau sekiranya kita ingin mendapatkan anak yang soleh, 3 lingkungan ini soleh, harus soleh 3 lingkungan. Yang pertama, orang tua. Hana, Imran, orang tua. Setelah itu, masjid. Masjid itu apa? Kauman Muhammadiyah, Kauman Muhammadiyah, Kauman ini. Yang ketiga, guru. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, orang tua soleh, lingkungan pendidikannya soleh, gurunya juga. Kalau baca buah sembahyang mungkin ibu ada ayat sering diulang, dipukul. Yang dipukul. Sejak dulu tuh, saya ini dulu kan. Waktu SD gua dipukul yo. Ada mereka itu kan. Allahu Akbar. Amin. Bismillah. Qul huwallahu ahad. Ya kan? Itu lebih cepat gitu ya. Sekarang sudah zamannya takbir bu, dan 30 gitu ya. Ya enggak? Apa? Ya kan? Kalau kami ikut kan apa kami kan bawa siko songgok di sini songgok. Anak songgok itu lebih mudah kan gitu. Akhirnya sudah zaman lah mudah mencari anak-anak yang banyak hafalan Qur'annya. Ini tuh orang tuanya soleh. Gak boleh cuma bertahan Bapak Ibu ya. Karakter dan wataknya agama kita itu jangan cuma bertahan dengan apa yang dahulu dikasihkan oleh tuanku kita, oleh guru ngaji kita, enggak. Tidak Bapak Ibu, tingkatkan kesolehan. Tahu enggak Bapak Ibu? Kalau ibu di rumah, anak di sini, lalu di rumah Bapak Ibu memperbaiki kesolehan diri Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Di rumah Bapak Ibu juga memperbaiki kesolehan diri Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, Bapak Ibu akan dihubungkan dengan hati anak dari Allah SWT. Kalau Bapak Ibu juga mengiringi dengan kesolehan di rumah, apa-apa baca Qur'annya sakjus yang Qur'an ini sakjus. Ibu itu jangan sih. Barang siapa yang sibuk dengan Qur'an, maka Allah akan mencukupkan kehidupannya. Awak kurang sama aja Bapak Ibu, tapi hati pun dicukupkan terus oleh Allah. Dan itu tidak bisa diterjemahkan dengan angka-angka. Kecukupan yang Allah berikan ke dalam hati kita Bapak Ibu tidak bisa diterjemahkan dengan angka. Maka nanti Bapak Ibu saya lihat nanti dalam surat Fussilat, orang-orang yang selalu sibuk dengan Quran. Apakah yang dimaksud dengan sibuk dengan Quran? Apakah setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai kiri sampai kanan ketika subuh awak di masjid isi baca Quran itu dah?
begitu sifat. Tetapi bapak ibu seluruhnya sebagai bukti kesolehan bapak ibu yang akan menghubungkan bapak ibu dengan anaknya adalah bapak ibu mesti punya keputusan tentang Al-Quran. Apa keputusannya? Saya tidak kurang daripada 5 halaman baca Quran saya. Saya niatkan juga untuk anak saya di pondok pesantren. Itu jangan sampai bapak ibu akibat sikap kita hilang keberkahan anak kita di pondok, hilang keberkahan anak kita di asrama. Angkat tangan di sekolah bapak ibu. Halo bapak ibu. Tapi saya yakin bapak ibu tidak akan mau angkat tangan ini. Tapi saya ingin memberikan penekanan. Saya di sekolah anaknya Acok mengadu ke rumah. Acok mengadu. Udah gigi hilang aja mengadu ke rumah. Kalau kaki dia tuh anak kayak aja mengiciknya di rumah. Ya kan? Coba lihat. Biasa ini pengalaman saya nih, anak-anak yang ngadu ke rumah tuh, ya, kita mengadu. Di pakai masih banyak mengicik mengadu juga kan. Ada ilegal seperti itu. Ya namanya orang berkumpul bersama bapak ibu dalam tanda kutip terjadi kehilangan itu suatu hal yang dalam tanda kutip sekali lagi bapak ibu itu satu hal yang bisa kita lapang-lapang kalau bapak. Jangan serang-serang kami di sekolah. Ribut di dalam kode loh. Akhirnya antar ibu dulu saling bertengkar gitu kan. Antar sama-sama ibu dan kami saling sebenarnya. Saya bilang kepada anggota saya selama jangan direspon. Kalau mau direspon, respon secara normatif. Jangan sampai bertengkar sampai itu satu loh dikasih besar. Ya, saya masih ingat salah satu yang dimiliki tradisi yang dimiliki oleh NU itu bagus sekali dulu. Dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari membudayakan kata-kata menakib. Kata menakib itu bapak ibu anak nih coba udah nih. Kata-kata menakib itu artinya apa? Ada satu sesi anak ini ke depan kemudian dia menyebut kelebihan daripada Ustazah Derliana itu luar biasa kawan. Walaupun bagus di dalam sebenarnya dan tapi dia sampaikan sakit awak nak beliau hantarkan beberapa view itu dah tahu tak kali itu dalam rangka mengundang berkah apa aja tujuan sudah nanti agak 1 hari lah kita punya ini setengah hari lagi kita camkan gini nih bapak ini kita camkan ini pertama nih iya kita camkan guru-guru ini pertama di Indonesia ini Kauman Muhammadiyah mengukirkan wali muridnya. Ibu-ibu boleh nangis baik nih. Dan kalau ada anak bapak ibu acok mengadu-ngadu ke rumah, ya sebenarnya bapak ibu saya disampaikan dia sedang mencari perlindungan. Apalagi bapak ibu masih susah meninggalkan kemanjaan terhadap anak. Ibu gua, kamu kayak ibu itu kok. Dia mau kenapa pulsanya banyak gitu kok. 21 misalnya, tapi cuma 3 BMO ya. Tapi kami ngecek sekali-sekalinya bu. Aduh 1.000 ya. Bu, belajarlah diam agar suara ibu terdengar nyaring. Ibu ya. Jadi kalau bisa ibu jangan banyak komentar di dalam WA dulu. Salah satu yang membuat Maryam itu dimuliakan Allah SWT karena dia patuh dari perintah Allah. Apa salah satu bapak ibu? Maryam itu disuruh diam oleh Allah. Untuk serah, diam, jangan dikecek. Jadi coba kalau bapak ibu banyak diam di grup WA tuh, yang kita apa? Ustazah, aku boleh dibantu di asrama awak kok. Itu udah ada. Itu mantap sedikit. Nah, itu mantap itu. Itu tuh, saya ingin katakan bapak, bukan ilmu, bukan pengetahuan, bukan wawasan yang membuat anak bapak ibu sukses, berkah. Berkahku mana itu? Jamiatul khair, ziyadatul khair, kasratul khair. Kalau hilang berkahku buang. Ayah ibu nak kamar saya kayak gitu. Tua ibu kamar saya gitu, dia nak punya berkah kok. Ada kalau anak sudah tidak lagi mendapatkan berkah bapak ibu, kecewa lah bapak ibu. Dunia akhirat teman. Maka jangan hilangkan keberkahan anak di asrama. Dengan apa cara apanya? Dia mengadu lalu pak jadi ibu dah apel lo, habis serang sekolah. Ini jangan dalam serahkan kepada Allah, serahkan kepada pesantren. Biasanya kalau ada, apalagi misalnya ada pula misalnya, kalian anak-anak perhatikan dengan saya ini, dengar.
Janganlah mengadu kepada guru-guru yang lain yang tidak punya hubungan langsung dengan urusan-urusan kalian di asrama. Bilang sama pada pengasuh. Biasanya Bapak Ibu, ini kebiasaannya sudah 20 tahun. Ala pakai itu pengatur itu. Anak yang suka mengadu itu Bapak Ibu, itu biasanya saya kalau bilang tuh guru di luar, anakku mengadu di kota. Saya hanya mengatakan dia Bapak, coba cek sholatnya. Jadi kalau ada banyak mana mengadu, kita tanya sholatnya gitu. Bapak ngadunya Pak Ibu, ke Bapak jom ngadu karena itu anak jadi baperan lo gitu. Lalu setelah itu diserang-serang di sekolah. Tanya saja kalau yang gitu, sholat kamu bagaimana nak? Mama, oh mama, orang kehilangan benar gigi ku mama. Sholat kamu bagaimana nak? Oh mama, sapu nawal dan nabi ini kawan mama. Sholat kamu bagaimana nak? Sepatu wa ilang mama. Sholat kamu bagaimana nak? Sholat inna sholata tanha. Nah, percaya saya tubuh. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu, kenakalan anak kita juga buah daripada kenakalan kita. Terutama Bapak Ibu nakal pada pondok pesantren. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.